kita kembali akan mendiskusikan terkait dengan perang Ukraina. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu banyak dipengaruhi oleh diskursus geopolitik internasional, dan kemudian apa yang kemudian respon Uni Soviet terkait dengan cara pandang seperti itu. Nah, kalau kita saksikan pada periode lalu, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengusik kita terkait dengan posisi Amerika Serikat, NATO, dan bagaimana hubungannya dengan Rusia. Bahwa yang pertama, ketika United States Secretary James Baker pada tahun 1990 itu berbicara pada Mikhail Gorbachev, Presiden Uni Soviet terakhir, dengan dia mengutarakan bahwa unifikasi Jerman itu adalah proses integrasi terakhir negara Eropa Timur ke dalam NATO. Dan setelah ini diutarakan oleh Baker bahwa tidak akan lagi pernah NATO melakukan perluasan wilayahnya di Eropa Timur, bahkan tidak 1 inci. Dan itu kemudian dipercaya oleh Mikhail Gorbachev. Tapi kita saksikan bahwa tidak lama setelah itu, yang terjadi misalnya sejak tahun 1990-an, pada era 1990-an, beberapa negara-negara Eropa Timur itu kemudian bergabung pada NATO, dan kemudian yang kemudian memunculkan ketegangan sampai saat ini, misalnya dorongan agar Ukraina itu bergabung pada NATO. Gitu. Nah, sementara ini belum selesai keheranan ini. Yang kedua adalah bahwa mengapa justru ketika pasca Perang Dingin Rusia berinisiatif untuk masuk ke dalam NATO, yang itu pernah diutarakan oleh baik pada masa pemerintahan Boris Yeltsin atau bahkan pada masa awal-awal pemerintahan Presiden Vladimir Putin, ketika itu diutarakan ke Amerika Serikat dan NATO bahwa jawabannya adalah penolakan. Nah, apa sebetulnya salah satu penjelasan terkait dengan fenomena ini? Nah, di sini kita bisa melihatnya dalam perspektif yang saya utarakan. Bagaimana diskursus tertentu tentang geopolitik internasional ini mempengaruhi cara pandang kebijakan Amerika Serikat, terutama dalam konteks Eropa Timur dan Rusia. Nah, di sini salah satu pelopor dari kajian geopolitik internasional yang sangat mempengaruhi bagaimana pengambilan kebijakan luar negeri dan pertahanan Amerika Serikat, yaitu seorang yang namanya Sir Halford J. Mackinder. Dia mengutarakan teori geopolitik yang berbasis pada Eropa adalah kunci, di mana menurut dia bahwa dia menempatkan wilayah European Asian atau Eurasian, benua ini Eurasian ini menjadi benua yang dia sebut sebagai World Island. Dan kemudian selain World Island itu ada yang disebut sebagai Heart Island. Heart Island itu adalah wilayah Rusia dan Eurasian Central, Eurasian Tengah. Dia mengutarakan bahwa siapa yang menguasai Eropa Timur, maka dia akan menguasai Heartland. Dan siapa yang menguasai Heartland, dia akan memiliki potensi menguasai World Island. Dan siapa yang menguasai World Island, dia akan menguasai dunia. Nah, itu adalah kunci yang dipegang, dan dalam beberapa jangka waktu lamanya, ini menjadi teori hegemonik, wacana mainstream dalam pengambilan kebijakan Amerika Serikat. Itu sempat tidak digunakan, tidak populer pada era tahun 1950-an, 60-an, karena kemudian bahwa pertarungan antara Eropa Timur dan Amerika Serikat itu dibangun berdasarkan pada konstelasi ideologis yang proksinya di dunia ketiga. Nah, tapi selanjutnya bahwa itu ditampilkan kembali terutama sejak akhir tahun 70-an sampai saat ini. Gitu. Nah, dalam konteks ini, teori ini
kerap kali direproduksi oleh para kalangan akademisi dan intelektual, advisor dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Misalnya kemudian pada era pasca Perang Dingin, salah satu analis namanya George Friedman itu mengutarakan bahwa ancaman Amerika Serikat yang paling utama bukan China, bukan kelompok ekstrim seperti ISIS, tapi adalah Rusia. Karena letak geopolitiknya yang dia utarakan berbasis pada analisis McKinderian tadi. Dan selanjutnya kemudian direproduksi oleh salah seorang advisor pertahanan dan luar negeri yang sangat terkenal, yang sangat penting, yaitu Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski ini adalah salah seorang yang memegang peranan penting dalam bagaimana Amerika Serikat melakukan containment terhadap mengantisipasi terkait dengan invasi Rusia di Afghanistan dengan mendorong pertarungan dengan tampilnya kelompok-kelompok Islam ekstrim ini di Afghanistan. Nah, apa yang kemudian menjadi penjelasan dari Brzezinski? Brzezinski ini kemudian membangun teori yang berpijak pada McKinderian ini berbasiskan dengan metafor, yaitu papan catur. Papan catur itu dibagi 4, di mana menurut dia bahwa bagian barat itu adalah Eropa dan Amerika Serikat, bagian tengah itu adalah Rusia dan negara-negara Eurasian Center di tengah ini, dan kemudian bagian timur itu adalah China, Asia Timur, Asia Tenggara, dan bawahnya itu adalah kemudian seperti Turki, wilayah-wilayah Middle East, Timur Tengah, dan bawah adalah Afrika. Nah, dari konstelasi seperti ini, kemudian dia menunjukkan bahwa Amerika Serikat jangan pernah lengah untuk menjadikan Rusia itu sebagai potensi ancaman terhadap kepentingannya. Dan manuver-manuver politik ekonomi dari Rusia itu sangat mungkin sekali kemudian akan mengancam kekuatan dan kepentingan dari Amerika Serikat. Nah, berbasis pada seperti ini juga masih terus direproduksi dalam bentuk baru. Misalnya kalau kita ingat pada tahun sekitar 1990-an itu ada karya yang sangat berpengaruh dan menjadi perbincangan internasional yang ditulis oleh akademisi ilmu politik namanya Samuel Huntington. Samuel Huntington ini selanjutnya juga menulis buku The Clash of Civilization. Nah, dalam buku ini dia menunjukkan bahwa konstelasi pertarungan politik internasional ke depan bukan berdasarkan pada ideologi, tapi berdasarkan pada garis-garis batas dari peradaban yang dia kemudian memilah-milah. Ada peradaban barat modern sekuler, ada peradaban Konfusianisme, ada peradaban Hindu India, ada peradaban Islam, ada peradaban Afrika, ada peradaban Amerika Latin, ada peradaban, dan ini yang menjadi pokok sekarang misalnya Kristen Ortodoks, di mana 7 peradaban ini akan saling berbenturan satu sama lain. Kalau kita lihat, sebetulnya rumusan peradaban dari Huntington ini dibentuk berdasarkan pada perspektif geopolitik dari Mackinder tadi, atau Brzezinski tadi. Nah, di sini penulis buku namanya Gordon M. Hunt, dia menulis buku judulnya The Ukraine Over the Age, melihat bahwa perspektif basis pandangan geopolitik inilah yang kemudian mendorong, men-trigger bagaimana kemudian Amerika Serikat kerap kali melihat Rusia sebagai ancaman, dan alih-alih mendorong pada proses kerjasama yang intens, maka kemudian yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah selalu melakukan pembatasan dan pelemahan terhadap posisi Rusia di Eropa Timur. Nah, di sini kemudian cara pandang perspektif diskursif berbasis pada geopolitik ini kemudian juga direspon oleh para pengambil kebijakan dan akademisi dari Rusia, di mana misalnya ada beberapa nama-nama yang cukup terkenal di Rusia terkait dengan hal ini. Itu namanya Alexander Panarin. Alexander Panarin ini adalah akademisi
yang cukup terkenal dan berpengaruh dan meninggal pada dekade 2000-an. Tapi beliau ini kemudian mewariskan cara pandang yang mencoba merespon perspektif konstelasi geopolitik tadi. Perlu dicatat bahwa Panarin ini sebetulnya pada awalnya adalah akademisi yang kemudian lebih mempercayai pada awalnya reformasi ekonomi dan reformasi politik berbasis pada demokrasi liberal dan kapitalisme ala Barat, ala Amerika Serikat. Tapi kemudian dia melihat dan menimbang bahwa ternyata Amerika Serikat sama NATO ini kok nggak welcome ya sama Rusia. Gitu. Nah dari perspektif itu dia kemudian merespon cara pandang geopolitik tadi dengan pendekatan yang sebetulnya lebih berbasis pada filosofis ketimbang geopolitik, di mana dia melihat bahwa ke depan yang dilakukan oleh Rusia adalah bagaimana membangun inisiatif-inisiatif berbasis pada aliansi peradaban. Aliansi peradaban yang kemudian berpotensi untuk memperkuat posisi ekonomi politik dan internasional, yang berpotensi memperkuat posisi ekonomi politik dan positioning Rusia dalam konstelasi politik internasional, di mana kemudian menurut dia bahwa ini harus dibangun dalam aliansi lintas peradaban. Dia melakukan analisis terhadap peradaban Barat dan Amerika misalnya, yang dalam banyak hal misalnya mencoba mengadopsi pandangan-pandangan New Left, dan kemudian di sisi yang lain juga menekankan pada orisinalitas dan genuinisitas dari peradaban Rusia dibandingkan dengan Barat yang dianggap impure atau tidak murni. Nah dalam konteks ini maka aliansi yang bisa dilakukan oleh Rusia misalnya dengan China, Confucianus, dengan Iran, dan dengan peradaban-peradaban yang lain. Nah ini yang kemudian memunculkan benturan antara perspektif yang sama-sama melihat kedua belah pihak ini sebagai ancaman. Nah dalam perspektif selanjutnya kita bisa menyaksikan gitu cara pandang yang berbasis pada melihat yang lain itu sebagai ancaman politik yang kemudian tereskalasi gitu. Baik dalam ketegangan-ketegangan di Eropa Timur gitu. Ketika misalnya bahwa Amerika Serikat dan melalui NATO kemudian melakukan ekspansi untuk memasukkan negara-negara Eropa Timur menjadi bagiannya, yang kemudian memunculkan banyak sekali konflik mulai dari negara-negara Baltik dan kemudian Georgia gitu. Dan selanjutnya kemudian mengarah pada ketika ada momentum untuk memasukkan Ukraina gitu. Nah di sini kita melihat bahwa pandangan yang berbasis geopolitik dan geostrategis ini menjadi salah satu penyebab dan satu persoalan ketika kemudian perspektif geografis yang terhubung dengan politik itu tidak disikapi dengan pendekatan yang berbasis pada kerjasama. Contohnya misalnya bagaimana Amerika Serikat melihat secara reaktif berbasis pada geopolitik dan geostrategis serta ekonomi politik itu adalah ketika Rusia melakukan kerjasama dengan salah satu negara utama di NATO yaitu Jerman misalnya, maka itu kemudian memancing respon negatif dari Amerika Serikat. Itu berlangsung misalnya sebetulnya sejak tahun pada era Perang Dingin, sejak tahun 80-an, dan itu terus berlanjut misalnya pada era pasca Perang Dingin. Dan hal itu misalnya yang membuat mengapa pada saat Amerika Serikat dengan NATO itu mencoba mengundang, memperluas keanggotaan NATO kepada Ukraina, maka sebetulnya Jerman yang salah satu yang menolak selain Prancis pada tahun 2008. Mengapa demikian? Karena mereka melihat bahwa hal itu hanya akan membuat Rusia itu melihatnya sebagai ancaman. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Ukraina itu tepat di garis depan perbatasan dari Rusia. Nah, bayangkan kalau kita coba orientasinya dibalik.
Bagaimana misalnya negara-negara kontender Amerika Serikat, pesaing Amerika Serikat seperti China atau Rusia, tiba-tiba berada di Kanada atau kemudian berada di Meksiko gitu, dengan persenjataan penuh. Tentu akan melihat sebagai ancaman, seperti halnya ketika pada era Perang Dingin, Kennedy melihat hubungan militer pertahanan antara Rusia dan Kuba itu sebagai ancaman terhadap Amerika Serikat. Nah, di sini konflik ini menjadi perang, tereskalasi menjadi perang sampai saat ini. Kembali kemudian belum menemukan solusinya yang baik karena masing-masing ingin melihat satu sama lain sebagai ancaman. Dan kedua, masing-masing masih berpijak pada perspektif yang ekstrim, yang radikal. Ingin melihat bahwa yang lain kalah. Dan itu misalnya salah satunya kemudian bisa kita lihat juga bukan hanya di Rusia tapi juga Amerika Serikat. Dengan seperti yang saya utarakan di awal, ketika Amerika Serikat itu kemudian melihat bahwa kekalahan Putin dan Rusia itu sebagai jalan keluar satu-satunya gitu. Maka kemudian kita agak sulit kemudian mencoba membangun jalan tengah, jalan konsensus dan kompromi untuk mencapai kesepakatan yang baik. Nah, kalau saya sendiri melihat bahwa apa yang harus dilakukan terkait dengan konflik Ukraina itu adalah pertama, jelas Rusia harus keluar dari invasinya di Ukraina. Amerika Serikat itu juga harus membatalkan tawaran Ukraina untuk masuk ke dalam NATO. Dan juga kemudian bantuan serta support pertahanan itu juga harus dikeluarkan oleh NATO ataupun Amerika Serikat dari Ukraina. Dan kemudian tetap menjadikan Ukraina ini sebagai negara yang dalam posisi netral. Netral dalam artian sama-sama membangun hubungan yang baik dengan Rusia ataupun dengan Amerika Serikat. Nah, pilihan seperti itu dalam konteks sekarang, dalam cara pandang yang agresif melihat yang lain, ini kelihatannya masih belum menjadi suatu pilihan politik yang diambil baik oleh Amerika Serikat pada era pemerintahan Joe Biden kali ini, ataupun sepertinya Putin juga masih belum melihat itu sebagai suatu solusi terhadap persoalan Ukraina. Nah, demikian dari saya, dan kita masih akan diskusi lagi ke depan. Pada pertemuan ke depan kita akan mendiskusikan tentang bagaimana konflik Ukraina beserta dengan aktor-aktor strategis yang terlibat di dalamnya, Ukraina, Rusia, NATO, Amerika Serikat. Dalam konflik ini dilihat dari analisis berbasis ekonomi politik. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, dan terus kita menyaksikan tayangan analisis Airlangga Channel atau Angga Channel, terutama dalam program saat ini adalah program ngulik.